Kalau kita mempunyai X pangkat 74 dx, sekarang eksponennya berupa pecahan. Ini kita bahas di integral tak berbatas part 2, masih bersama saya, Hildy, ya. Nama saya Hildy Bulor. Nah, kalau saya punya integral X pangkat 7/4 dx, kita masih tetap menggunakan rumus X pangkat N dx itu sama dengan X pangkat N plus 1 per N plus 1 ditambah C. Pokoknya pangkatnya ditambahkan 1. Jadi di sini X pangkat 7/4 ditambah 1. Nanti dibagi juga dengan ini, sama. 7/4 ditambah 1, baru ditambah konstanta. Dan ini kita tahu menjadi X pangkat 7/4 ditambah 1 berarti 7/4 ditambah 4/4 ya, menjadi 11/4. Berarti ini X pangkat 11/4. Saya hapus dulu. Kemudian dibagi dengan sama 11/4 ditambah C. Dan ini menjadi, kalau kita lihat misalnya saya punya A dibagi 2/3, misalnya ini akan menjadi 3/2A. B dibagi 4/9, maka akan menjadi 9/4B. Jadi, ini X pangkat 11/4 dibagi dengan 11/4, ini akan menjadi 4/11 kali X pangkat 11/4 ditambah C. Dan kalau Anda biasa dengan radikal atau bentuk akar, maka dia akan menjadi sama dengan 4/11 dikali akar 4 dari X pangkat 11 ditambah dengan C. Nah, kemudian ini nomor 2, kita tidak menemukan, kalau tadi kan saya bilang rumusnya adalah X pangkat N dx, itu X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 ditambah C. Tapi di sini tidak ada X pangkat N-nya. Kelihatan tidak ada. Tapi ini kita boleh adakan karena kita tahu 1 per X pangkat 5 itu adalah X pangkat negatif 5. Bagaimana tahu bahwa X1 per X pangkat 5 sama X pangkat negatif 5? Kita lihat bahwa di sini saya 1 per X pangkat 5 itu adalah di bawahnya tab X pangkat 5, di atas 1 itu X pangkat 0. Dan kalau kita tahu X pangkat 0 dibagi X pangkat 5, ini berarti X pangkatnya adalah pengurangan. Ini 0 kurang 5, atau X pangkat negatif 5. Karena A pangkat 7 misalnya dibagi A pangkat 2, itu A pangkat 7 kurang 2, sama dengan A pangkat 5. Jadi itu ceritanya mengapa 1 per X pangkat 5 boleh menjadi X pangkat negatif 5. Jadi ini sama saja dengan integral X pangkat negatif 5 dx. Dan itu berarti sama seperti ini, integral X pangkat N berarti X pangkat negatif 5 tambah 1 dibagi negatif 5 tambah 1 baru ditambah C. Dan ini menjadi X pangkat negatif 4 per negatif 4 ditambah C. Kalau begitu ini sama dengan 1 per negatif 4 kali 1 per X pangkat 4 ditambah C. Dan ini sama dengan, negatifnya saya taruh ke atas atau di tengah, negatif 1 per 4X pangkat 4 ditambah C. Negatifnya boleh taruh di tengah atau boleh taruh di atas. Boleh juga di bawah, tapi umumnya di tengah begini atau di atas. Sedangkan ini menjadi 4-nya kita boleh keluarkan karena ini konstanta. 4 integral 1 per X pangkat 7 dx ya. Tetap ini menjadi 4 integral seperti tadi, ini menjadi X pangkat negatif 7 dx. Dan ini menjadi 4 kali
X pangkat, saya langsung saja negatif 7 tambah 1 negatif 6 dibagi negatif 6 ditambah, untuk sementara saya pakai C1 ya. Jadi ini menjadi, kalau diperkecil ini menjadi negatif 2/3, nah 4/6, 2/3 kali X pangkat negatif 6 ditambah 4C1 ya, 4C1. Nah, kita tahu 4 ini konstanta, C1 juga konstanta. Jadi ini boleh menjadi negatif 2/3 kali 1/X pangkat 6 tambah 4C1, dan ini menjadi negatif 2/3X pangkat 6 ditambah C, di mana C-nya adalah 4C1. Karena 4 konstanta, C1 juga konstanta, dia boleh berubah menjadi C. Ya. Kalau ini, dia menjadi 5 integral 1/X pangkat 4/3 dx. Maaf, dx-nya di atas bukan di bawah. Dx-nya di atas, dan ini menjadi 5 kali integral X pangkat min 4/3 dx, dan ini menjadi 5 kali X pangkat, langsung saja, ini tambah 1 berarti min 1/3 per min 1/3 ditambah C2, katakanlah dalam hal ini, dan ini menjadi, kalau saya tulis menjadi negatif 15, langsung saja kali 1/X pangkat 1/3 tambah 5C2, dan ini menjadi sama dengan, saya tulis saja, ini menjadi min 15 per X pangkat 1/3 ditambah C ya, atau saya tulis kembali supaya mungkin lebih bagus dengan akar, untuk akar. Jadi dia menjadi, langsung saja, ini menjadi negatif 15 kali per akar 3 dari X pangkat 1/3 ditambah C, di mana C itu adalah 5C2. Kenapa boleh jadi C? Karena 5 konstanta, C2 juga konstanta.